Hai, ketemu lagi sama aku Karina nih. Hari ini seperti biasa aku mau multitasking, tapi nggak sambil ngelukis. Hari ini tuh aku lagi mau bikin tas. Jadi ini sebenarnya mau ngelanjutin yang kemarin. Aku juga kemarin sempat bikin tas gitu. Lihat deh. Dari mutiara-mutiara, dari manik-manik, ya kan. Sekarang aku mau bikin lagi tas. Jadi ini sebenarnya kayak masih dasar gitu. Gerah banget ya hari ini. Hari ini aku mau ngebahas tentang unsolved mystery, yaitu ya kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang. By the way, ini aku ada senar terus sama ini manik-maniknya. Yang kamu kalau ngedengerin ASMR. Ini tuh adalah tentang Elisa Lam. Mungkin kamu juga udah baca judulnya ya. Udah tahu aku mau cerita soal apa. Mana tadi? Jadi sebenarnya pertama kalinya aku ngedenger kasus ini tuh tahun 2017. Dan jujur aja sampai sekarang aku merinding sebenarnya kalau udah mau ngebahas soal kasus ini. Nah, si kasus ini tuh jadi rame lagi karena Netflix bikin dokumenter soal unsolved mystery ini gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Elisa gitu? Kenapa apa yang terjadi sama dia? Kenapa kematiannya nggak bisa terpecahkan? Februari 2013 di Los Angeles. Jadi itu tuh ada sebuah hotel yang namanya Cecil Hotel. Nah, sebenarnya si hotel ini tuh bisa dibilang unik ya karena banyak banget sejarahnya dan juga banyak banget kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Cecil Hotel. Yang aku nggak bisa cerita semuanya di sini gitu, kayak harus khusus dibikin video soal Cecil Hotel, oke? Tapi untuk video kali ini kita fokusnya ke si Elisa Lamnya aja ya. Anyway, pokoknya si hotel ini tuh bisa dibilang terkenal angker ya secara umum. Bukan angker apa ya, banyak kejadian kayak semacam kematian yang terjadi di Hotel Cecil itu. Dan bahkan katanya sih ada beberapa serial killer yang sempet nginep di Cecil Hotel, kayak misalkan Richard Ramirez. Pokoknya nanti aku juga bakalan nge-cover soal Richard Ramirez juga ya. Terus ada juga Black Dahlia yang pernah nginep di Cecil Hotel. Ya pokoknya banyak banget dah penjahat-penjahat yang sempet nginep di Cecil Hotel gitu. Di bulan Februari di tahun 2013, tiba-tiba tamu-tamu hotel dari Cecil Hotel ini banyak komplain sama resepsionis gitu. Jadi hampir beberapa tamunya tuh komplain. Ada yang bilang, kok air di kamar mandi saya jadi kotor ya? Kok air di kamar mandi saya warnanya hitam? Kok bau gitu airnya? Bahkan ada juga beberapa kamar yang katanya nggak keluar air sama sekali. Nah, karena saking banyaknya komplain dari tamu-tamu hotelnya, akhirnya dari si pihak hotelnya pun nelfon siapa? Nelfon tukang ledeng lah ya gitu. Kayak nelfon orang yang biasa ngebenerin air gitu. Terus akhirnya datanglah nih si tukang air ini ya. Habis itu, si tangki airnya itu kan terletak di lantai 15 di rooftopnya Cecil Hotel. Nah, untuk bisa naik ke lantai 15 atau ke rooftop itu sebenarnya ada beberapa akses dan jalur. Cuman yang saat itu digunakan oleh si tukang itu dia pakai jalur lewat lift. Jadi dia naik ke lantai 14 dulu pakai lift. Habis itu dari keluar lift dia harus naik tangga untuk ke rooftop. Dan juga nggak bisa kayak langsung masuk ke rooftop gitu, tapi katanya sih ada sistem alarm yang harus dimatiin dulu baru dia bisa naik ke rooftop. Kalau misalnya si alarmnya nggak dimatiin terus dia maksa ngebuka, itu alarmnya bisa bunyi dan polisi bisa langsung datang gitu. Nah, karena memang udah dikasih akses ya sama si orang hotelnya, jadi kan alarmnya bisa dimatiin dulu baru habis itu si tukang airnya ini tuh bisa masuk ke rooftop gitu ya. Akhirnya berhasil lah kan, si alarmnya udah dimatiin, terus si tukangnya tuh naik ke rooftop gitu ya. Nah, di rooftop itu sebenarnya tangkinya super duper besar banget. Mungkin nanti aku taruh fotonya di sini ya. Super duper besar banget tangki-tangkinya, total ada 4 tangki. Nah, untuk bisa naik ke tangki itu kayak harus naik tangga juga. Terus akhirnya diperiksalah, dan ketika si tukangnya kayak mau ngintip gitu, kok ternyata ada tubuh manusia gitu di dalamnya gitu. Dan itu adalah tubuhnya Elisa Lam yang sudah membusuk selama 3 minggu.
Dan sebelum aku nyeritain nih apa yang terjadi sama Elisa, kenapa tubuhnya Elisa ditemukan di sana, aku mau ceritain dulu sebenarnya siapa sih Elisa Lam. Mungkin kamu ada yang belum tahu Elisa Lam itu siapa. Jadi Elisa Lam itu adalah seorang mahasiswa yang pada saat itu ya, dia kayak berumur 21 tahun. Nah, dia kuliah di British Columbia. Si Elisa Lam ini tuh lahir di Kanada tahun 1991. Jadi tahun 2013 dia masih 21 tahun, masih muda banget ya kan. Dia terlahir dari kedua orang tua yang berasal dari Cina. Jadi mereka tuh imigran gitulah ya. Nah, si Elisa ini tuh punya kebiasaan unik, yaitu Elisa itu biasa curhat di Tumblr karena memang tahun-tahun 2013 itu lagi musim-musimnya blogging, terus Tumblr kayak gitu. Aku juga sempet main Tumblr. Elisa tuh salah satu orang yang juga suka main Tumblr gitu. Jadi dia sering curhat di Tumblr. Nah, terus di Tumblr-nya pun kita bisa lihat kalau Elisa kayaknya punya semacam masalah ya. Biasalah namanya anak muda ya, kadang suka banyak pikiran gitu, stres gitu ya. Nah, Elisa itu sempat didiagnosa memiliki bipolar. Sampai akhirnya Elisa pun dikasih semacam obat-obatan ya untuk menyembuhkan atau apa ya, menyeimbangkan hormonnya dia lah, yaitu obat antidepresan dan juga obat antipsikosis. Terus karena si Elisa ini mungkin lagi jenuh-jenuhnya, terus karena penyakit mentalnya ini kayak jam tidurnya tuh berantakan, terus juga kuliahnya juga berantakan gitu. Dia kayak butuh refreshing, dia butuh menyegarkan pikiran lah. Sampai akhirnya dia kepikiran, gimana ya kalau misalkan aku traveling sendirian gitu. Akhirnya Elisa pun bilang sama kedua orang tuanya kalau dia pengen traveling ke Amerika katanya gitu. Dia niatnya sih ingin mengunjungi beberapa kota gitu ya. Orang tuanya ya pastinya ya sebagai Asian parents, orang tuanya tuh nggak begitu ngizinin Elisa karena kan mengingat kondisinya Elisa yang secara mental juga masih nggak stabil, masih tergantung sama obat juga gitu ya. Orang tuanya tuh khawatir gitu. Tapi Elisa tuh kayak bilangnya, enggak mah, tenang aja, pokoknya aku setiap hari aku bakalan ngabarin mama, aku bakalan nelfon gitu, aku ngabarin, pokoknya tenang aja gitu. I really need this gitu. Terus Elisa ya bilang, ma aku butuh banget liburan nih, tolong, udah sumpah gitu ya. Akhirnya si orang tuanya pun mengizinkan, oke deh gitu, asalkan tetap kabarin terus ya gitu ya. Oke gitu ya, kabarin. Nah, dimulai dari 22 Januari 2013 Elisa pergi ke San Diego. Nah, dari San Diego itu Elisa punya niat kayak mau ke Santa Cruz, terus habis itu ke San Francisco, terus akhirnya ke Los Angeles. Nah, selama di perjalanan Elisa juga sering banget curhat atau enggak kayak ngepost di Tumblr-nya gitu. Mungkin kan kalau zaman sekarang kan ngepostnya di Instastory ya kan, Instagram atau apa Twitter gitu. Nah, di waktu itu si Elisa tuh kayak ngepostnya di Tumblr gitu. Nah, satu hal tentang Elisa. Jadi Elisa itu sebenarnya sangat amat tertarik sama dunia fashion. Nah, sebenarnya si Elisa ini kan selama di perjalanan untuk liburan itu dia sering banget ngepost ya kan, nih aku lagi ke San Diego, aku lagi ke Santa Cruz gitu ya. Tapi sebenarnya sih itu menurut aku bahaya banget guys. Jadi kalau misalnya kamu nih lagi liburan sendirian, kayaknya itu bukan ide yang bagus untuk ngepost kamu lagi di mana gitu, karena kita nggak pernah tahu kalau ada orang yang iseng atau orang yang jahat mau ngikutin kita atau mau nakut-nakutin kita ya kan. Itu serem banget. Tapi sebenarnya sih si postnya Elisa juga nggak begitu detail kayak misalkan, oh aku nginep di hotel ini, aku ke daerah sini, nggak begitu detail, cuman kayak secara general aja aku lagi di kota ini nih gitu. Tumblr-nya si Elisa itu kayak ada quotes paling atas gitu di header blognya, tulisannya itu, "You're always haunted by the idea of wasting your life." Jadi menurut aku sih, aduh maaf ya aku ketawa, bukan maksudnya ngetawain Elisa, tapi kayak kasihan gitu. Kayaknya dia tuh punya pikiran kayak, kok hidup gue kayaknya sia-sia gitu ya. Dan dari sana kita bisa nebak kalau kayaknya nih si Elisa ini memang struggling banget melawan depresinya dia gitu. Akhirnya Januari tanggal 26 tahun 2013 si Elisa pun nyampe ke Los Angeles dan mulai check-in di Hotel Cecil. Sampai detik itu aku nggak tahu ya apakah Elisa itu tahu tentang sejarah Hotel Cecil. Aku nggak tahu apakah Elisa mendengar rumor-rumor yang ada di hotel itu ya kan. Tapi yang jelas mungkin Elisa itu ingin semacam hemat gitu. Jadi kayak dia mencari kamar yang sharing gitu. Jadi dia punya roommate gitulah di kamar hotelnya. Walaupun pada akhirnya Elisa pindah ke kamarnya sendiri di lantai 5 karena teman sekamarnya itu komplain sama resepsionis. Jadi si teman sekamarnya Elisa di Hotel Cecil ini tuh sempat komplain sama resepsionis, bilang kalau ini Elisa nih orangnya aneh deh, kayaknya kelakuannya nih rada aneh gitu. Yang
sebenarnya nggak secara detail juga dikasih tahu apa kelakuannya yang aneh, cuman katanya salah satu kelakuan anehnya Elisa sama si teman sekamarnya ini adalah Elisa tuh tiba-tiba kayak nulis note yang bikin nggak enak gitu sama si teman sekamarnya gitu, ngerti nggak sih? Jadi si Elisa ini tuh nggak ramah gitu sama teman sekamarnya, ini kan bikin nggak betah orang ya kalau kita nggak ramah sama orang gitu. Terus habis itu bulan Februari tanggal 1 itu kan harusnya tiap hari kan nelfonin orang tuanya ya kan, ngabarin orang tuanya lagi di mana lagi di mana. Nah tapi sayangnya di Februari tanggal 1 itu orang tuanya nggak nerima telepon dari Elisa sama sekali gitu. Ini bikin orang tuanya khawatir dong, itu kan anak perempuan gitu ya, udah gitu secara mental dia nggak stabil, takut kenapa-kenapa. Akhirnya orang tuanya pun langsung nelfon ke polisi Vancouver. Dari polisi Vancouver langsung menghubungi LAPD atau ya polisi Los Angeles gitu ya. Dan bahkan orang tuanya tuh langsung beli tiket terbang ke Los Angeles. Dan polisi juga langsung datang ke Hotel Cecil. Habis itu bawa anjing pelacak juga gitu. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan polisi itu sebenarnya kalau anak udah di atas usia dewasa itu nggak bakal bisa dicari gitu, karena kan kalau orang udah usia dewasa dia punya hak untuk pergi, untuk kabur segala macam. Tapi karena si Elisa Lam ini memang punya kondisi penyakit mental kayak gitu, dan ini bikin polisi ya harus nyari gitu, karena memang aturan polisi kayak gitu walaupun dia orang dewasa tapi misalkan punya masalah kesehatan ya wajib dicari gitu, kecuali kalau misalnya orang dewasa hilang terus memang kondisinya masih sehat, masih prima, tapi tiba-tiba nggak ada kabar, ya polisi nggak bisa semaksimal itu mencari karena mungkin aja si orangnya itu kabur. Terus akhirnya polisi sama orang tuanya Elisa pun kayak ke Cecil Hotel, terus polisi juga bawa anjing, terus bahkan mereka juga naik ke rooftop ke lantai 15, tapi anjingnya sama sekali nggak ngegonggong. Nah si anjingnya itu sempat menggonggong di lantai 5 gitu, deket tangga darurat. Si anjingnya tuh sempat menggonggong gitu. Cuman ternyata nggak ada apa-apa juga di sana gitu. Sampai akhirnya karena Elisa nggak juga ditemuin, nggak ada kabar juga, akhirnya polisi pun mengadakan press conference. Kenapa aku jadi belibet gini ngomongnya, ya ampun. Ya polisi tuh ngadain press conference 6 hari setelah Elisa menghilang. Nah ini mungkin kayak ya siapa tahu ada orang yang punya informasi, pernah ngeliat Elisa dan segala macamnya ya. Nah dari sana kan polisi juga mikir ya, siapa ya kira-kira orang terakhir yang melihat Elisa. Dan ternyata orang terakhir yang melihat Elisa Lam itu adalah seorang pemilik toko buku. Jadi dekat Cecil Hotel itu ada semacam toko buku, tahu nggak sih, toko buku yang antik, yang unik, yang instagramable, yang kalau misalkan kita ngeliat toko buku itu, oh my god aku pengen foto di situ gitu ya. Nah ternyata si karyawan toko buku ini tuh sempat melayani Elisa Lam karena si Elisa ini beli buku banyak banget gitu. Dan bahkan si Elisa itu bilang, sempat ngobrol sama si karyawan ini dan bilang kalau dia tuh pengen beli buku untuk oleh-oleh orang tuanya gitu. Berarti kan kalau misalnya orang beli oleh-oleh kan berarti memang ada niat untuk pulang dong ya kan. Pasti ada niat untuk balik lagi ya kan kalau orang beli oleh-oleh. Tapi kalau misalnya Elisa Lam dari awal punya niat untuk misalkan bunuh diri gitu, untuk apa dia beli oleh-oleh ya kan? Nah, Elisa tuh beli oleh-oleh gitu, bahkan Elisa tuh sempat ngobrol sama karyawan kayak, aduh ini terlalu berat nggak ya di koper aku, soalnya aku masih ada beberapa tujuan lagi selain dari LA ini gitu. Selain itu Elisa juga di Los Angeles sempat datang ke semacam acara gitu, studio gitulah, ada acara-acara entertainment gitu. Dan Elisa juga sempat kayak secara agresif dan kelakuannya agak aneh, kayak nitipin surat ke satpam gitu untuk selebriti yang tampil di acara itu. Nah karena si Elisa ini cukup agresif gitu ya ngasihinnya, sampai akhirnya Elisa tuh harus dikeluarin dari studio acaranya gitu. Nah selain itu manajer hotelnya juga sama beberapa karyawan hotel, staff hotelnya juga sempat bilang sama polisi kalau memang Elisa ini agak aneh orangnya ya kan. Si Elisa ini ya kata staffnya tuh Elisa sempat kayak teriak-teriak di lobi hotel, teriak-teriak kayak I'm crazy and so Los Angeles, aku gila, Los Angeles juga gila gitu loh. Dan staff hotelnya juga bilang kalau Elisa itu selalu sendirian, nggak kelihatan bawa temen atau nggak kelihatan ada yang ngikutin sama sekali, nggak. Jadi ya mereka cuma ngelihat Elisa sendirian. Sampai akhirnya karena polisi nggak juga menemukan petunjuk ya, polisi pun merilis ke publik CCTV terakhir kali dilihatnya Elisa Lam hidup. Dan CCTV ini pun kayak
banyak banget kontroversialnya gitu, teori-teorinya dari CCTV ini. Dan CCTV-nya itu memperlihatkan di lantai 14, yaitu kan di bawah rooftop ya. Elisa tuh kayak masuk ke lift, tapi si liftnya itu kan masuk ke lift, terus si Elisa tuh kayak mencet-mencet angka lantainya gitu, mencet-mencet kayak randomly mencet gitu. Terus habis itu di CCTV-nya tuh kelihatan kalau Elisa itu nggak pakai kacamata. Padahal Elisa tuh orang yang pakai kacamata gitu loh, minus. Nah, kita nggak tahu apakah Elisa pada saat itu pakai soft lens atau memang kayak gimana, kita nggak tahu. Cuman yang jelas faktanya Elisa itu minus gitu. Jadi dia butuh kacamata, dia selalu pakai kacamata. Habis itu dia mencet-mencet, tapi si pintu liftnya tuh kayak nggak mau nutup gitu. Habis itu si Elisa tuh kayak keluar dari lift, terus kayak nengok ke kanan, ke kiri, ke koridor gitu. Terus habis itu mundur lagi, terus dia tuh kayak nyender ke pinggir lift, terus nyender lagi ngebelakangin sampai kayak orang tuh kalau mau ngelihat ada orang kan harus ngintip dulu ke dalam lift gitu kan. Nah, itu kayak dari CCTV-nya tuh kelihatan kalau perilaku atau tingkah lakunya Elisa tuh aneh banget gitu di dalam lift itu. Terus habis itu si Elisa juga sempet kayak ngeluarin tangan gini-gini ke koridor, kayak seolah-olah apa ya, kayak manggilin orang atau kayak bahasa tubuhnya tuh nunjukin entah dia lagi ngumpet dari orang lain, entah dia lagi ngerasa dikejar gitu. Kita nggak tahu. Terus Elisa tuh ya keluar lift kayak ngintip-ngintip, habis itu masuk lagi, terus mencet-mencet tombol lagi. Sempet juga kayak mainin rambut, terus sempet kayak posisi apa sih, ruku gitu, megangin lutut. Terus sampai akhirnya dia pergi keluar lift, terus lari gitu aja. Dan dari sana kita nggak tahu, nggak ada CCTV selanjutnya gitu. Dan si lift pun ketika Elisa keluar, si liftnya nutup. Ini juga ada yang bilang, katanya beberapa YouTuber sempat main ke Cecil Hotel. Dan sebenarnya si lift itu tuh butuh selama 2 menit untuk nutup pintunya. Jadi it makes sense gitu ya, kenapa pintunya nggak langsung nutup, nggak seperti lift-lift pada umumnya. Secara ini kan hotel dibangun tahun 1928, udah cukup tua juga. Dan juga yang bikin aneh itu kenapa CCTV-nya itu kayak semacam diedit gitu loh sama polisi, entah sama hotel manager. Cuman yang jelas kayak yang diedit gitu, jadi kayak ada yang di-cut, kayak ada dilambatin, di slow motion, entah mungkin biar publik lebih jelas ngelihat apa yang dilakuin sama Elisa, atau mungkin ada sesuatu yang diumpetin. Kita kan jadi nanya ya, ini kalaupun misalkan diedit, ya siapa yang ngedit gitu ya. Tapi kalau dipikir lagi nih, kalau misalnya pihak hotel yang ngedit CCTV, pastinya polisi langsung konfrontasi dong ya kan. Pasti langsung kayak, kenapa nih diedit, ada apa gitu ya. Nah, tapi kan ini kayak polisi sendiri yang ngerilis, oh berarti polisi juga tahu dong kalau memang itu nggak utuh gitu CCTV-nya. Nah, si tubuhnya Elisa itu ditemukan tanggal 19 Februari, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu setelah Elisa menghilang, nggak ada kabar. Dan ada spekulasi juga yang bilang kalau si tangkinya itu entah ngebuka dari awal atau dari awal tuh tangkinya nutup. Karena untuk orang bisa masuk ke tangki itu kayak butuh tenaga yang besar. Begitu juga kalau misalkan mau nutup si tangkinya. Jadi kalau misalkan kita masuk nih ke dalam tangki, untuk tutup tangkinya itu butuh tenaga yang besar banget. Kayak nggak mungkin banget dia bisa nutup sendiri gitu loh. Nah, ketika polisi menemukan tubuhnya Elisa Lam ini, untuk mengeluarkan tubuhnya Elisa itu nggak bisa langsung diambil orang karena kan si tangkinya masih penuh sama air. Terus kalau misalkan ada orang yang nekat untuk nyebur untuk ngambil tubuhnya Elisa, itu takutnya terkontaminasi karena Elisa sudah membusuk gitu. Bayangin aja 3 minggu gitu. 3 hari aja kadang udah bau, apalagi ini udah 3 minggu. Sampai akhirnya strateginya tuh, jadi si airnya harus dikeringin dulu, tangkinya harus dikeringin, harus dikeluarin airnya, baru dari pinggirnya nanti bakalan dibolongin. Dari sanalah tubuhnya Elisa bisa dikeluarin. Dan Elisa ditemukan dalam keadaan yang nggak pakai baju, tapi bajunya ada di dalam tangki. Dan ini juga kayak ada beberapa teori, entah waktu di dalam air misalnya Elisa merasakan hipotermia gitu. Kadang kalau orang ngerasa hipotermia itu sebenarnya dia dingin tapi badannya ngerasa panas, jadi dia buka baju. Atau mungkin dia mengalami pelecehan seksual. Atau juga mungkin ada teori yang bilang apakah mungkin Elisa itu kayak berusaha untuk mengambang di atas air ya. Jadi dia ngerasa kalau pakai baju itu tubuhnya berat untuk mengambang, jadi dia buka bajunya biar dia bisa tetap ngambang di atas. Itu juga salah satu teorinya. Yang anehnya kan kalau misalkan mau ke rooftop itu harus ada alarm yang dimatiin ya. Iya, itu ada keamanannya lah untuk bisa naik ke rooftop. Tapi kok Elisa bisa ke sana ya? Ini jadi pertanyaan juga gitu. Tapi setelah kejadian itu banyak kan YouTuber yang main ke Cecil Hotel, oh ternyata
mereka bisa segampang itu gitu ke rooftop. Ada yang bilang tinggal bilang ke satpam minta tolong bukain rooftop, ada yang bilang ya udah tinggal naik tangga darurat bisa langsung ke rooftop. Itu masih kayak jadi pertanyaan gitu. Bahkan juga setelah kejadiannya Elisa ini, bahkan di rooftop ada graffiti gitu, berarti kan ada orang yang sempat ke rooftop ya kan bikin graffiti. Nah setelah itu Elisa pun diotopsi. Nah hasil otopsinya keluarnya cukup lama, dan ini juga bikin publik tuh kesel gitu, kok lama banget sih. Tapi memang katanya sih proses untuk mengotopsinya itu cukup lama gitu. Dan penyebab kematiannya Elisa itu adalah accidental drowning, jadi tenggelam karena nggak sengajaan gitu. Dibilangnya sih katanya Elisa itu ya kayak gitu karena bipolarnya nggak stabil. Terus juga kemungkinan Elisa mengalami halusinasi, delusi, dan juga di dalam tubuhnya Elisa nggak ditemukan alkohol. Jadi sebelum dia meninggal dia nggak minum alkohol, dan juga nggak ditemukan kayak narkotika kayak gitu. Cuman yang ditemukan itu ada satu obat antidepresan yang memang diresepkan untuk diminum ya kan. Nah, tapi nggak ditemukan obat antipsikosisnya gitu. Jadi dia cuma minum satu obat dari 2 obat yang harusnya dia minum gitu. Dan mungkin ini jadi teori juga gitu. Apakah gara-gara dia minum obatnya nggak bener, terus jadi menyebabkan perilakunya dia aneh gitu ya. Selain itu juga nggak ditemukan adanya luka luar atau luka dalam, nggak ditemukan adanya tanda-tanda pelecehan. Nah, sekarang kita lanjut ke teorinya. Ada beberapa teori kenapa Elisa bisa berakhir di tangki air. Yang pertama, teori mental health. Ini adalah salah satu teori yang menurut aku paling masuk akal, yang paling aku percaya sih, teori yang pertama ini. Jadi ya penyebab kenapa Elisa berakhir di tangki itu ya karena dia punya penyakit bipolar dan dia nggak minum obat secara teratur seperti seharusnya. Itu membuat dia kayak mempengaruhi pikirannya dia jadi delusi, terus dia berperilaku aneh. Terus ada juga teori yang kedua, itu teori energi hotel. Jadi karena hotelnya itu hotel yang banyak kejadian anehnya, jadi si hotelnya tuh punya energi yang aneh gitu loh, punya energi yang dark gitu. Karena banyak banget kematian yang terjadi di Cecil Hotel, mungkin ini mempengaruhi Elisa. Dan juga ada teori hantu, apakah Elisa ada digangguin hantu. Terus ada juga teori kalau Elisa itu dibunuh sama staff hotel. Kenapa ada teori ini? Karena ya untuk bisa naik ke rooftop aja kan butuh akses pegawai hotel ya. Walaupun setelah itu banyak YouTuber yang membuktikan kalau ternyata nggak perlu juga, tapi ya ada juga teori itu gitu. Terus ada juga yang bilang kalau Elisa itu diikutin sama orang gitu, karena di Tumblr-nya Elisa sempet curhat kalau dia kayaknya diikutin orang gitu. Creepy banget gak sih? Ada juga yang bilang kalau salah satu pelakunya itu adalah salah satu tamu hotel. Who could that be? Terus ada juga teori lain, teori itu teori yang bilang kalau pihak kepolisian LAPD ini banyak menutupi kasusnya Elisa, atau mungkin ada orang yang menyuap polisi, ada pelaku yang menyuap polisi, ada juga yang bilang kalau polisinya korup, nggak bisa dipercaya. Juga ada teori Illuminati juga. Bahkan juga ada teori yang bilang kalau kematiannya Elisa itu palsu dan katanya Elisa sampai sekarang masih hidup. Ada juga teori tuberkulosis, katanya Elisa menyebarkan tuberkulosis. Terus ada juga teori yang bilang kalau mirip kayak film Dark Water, film yang dibikin di Jepang di tahun 2002. Aku pernah nonton sih filmnya, dan itu emang mirip banget. Jadi ceritanya tuh tentang kalau nggak salah seorang ibu dan seorang anak yang tinggal di sebuah apartemen baru pindah gitu. Terus ada adegan di lift, itu serem banget sih filmnya, kamu harus nonton. Terus juga ternyata di tangki atas apartemennya itu ada gitu, dan ini kayak mirip banget sama Elisa. Bahkan sempat di remake juga tahun 2005 sama Barat gitu. Hotel Cecil juga sempat dituntut ya karena kelalaiannya atas kematian Elisa Lam. Juga karena nggak ada CCTV. Harusnya kan hotel biasanya kan ada CCTV yang nggak sih di koridor gitu. Sampai akhirnya di tahun 2017 Hotel Cecil ini pun dijual dan dibeli. Katanya sih bakalan direnovasi dan juga bakalan dibuka kembali tahun ini 2021 gitu. Nah guys, itu dia kematian yang aneh dari Elisa Lam. Yang mana teori yang paling kamu percayain, atau kamu mungkin punya teori sendiri, kamu bisa tulis di komen di bawah. Dan buat aku kasus ini tuh bener-bener bikin aku penasaran banget, karena dari tahun 2017 aku pertama kali tahu kasus ini, kayak menghantui banget. Kayak aku tuh sebenarnya nggak suka banget sama unsolved mystery gitu, misteri-misteri yang nggak terpecahkan. Tapi kasus yang ini tuh bener-bener bikin aku merinding, bener-bener kayak penasaran sebenarnya Elisa itu kenapa gitu, karena nggak banyak petunjuk. Nah segitu dulu cerita hari ini, makasih banyak yang udah nonton ya.
Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Lihat ini baru segini.